iShares adalah ETF provider anak dari BlackRock, perusahaan investasi global terbesar di dunia yang memiliki aset under management sebesar 8,67 triliun dolar per Januari 2021. Kalau orang-orang penyuka konspirasi mempercayai bahwa keluarga Rothschild adalah keluarga penguasa dunia, BlackRock bisa dibilang adalah perusahaan investasi yang menguasai dunia karena investasi mereka yang tersebar di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Di video ini saya akan bahas beberapa ETF-nya iShares yang sangat sesuai untuk teman-teman yang ingin investasi jangka lama tanpa takut salah beli saham secara individual. Disclaimer, ini bukan video rekomendasi baik broker maupun saham apapun, jadi harap manage resiko masing-masing. Saya tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang mungkin terjadi. Semua ETF yang saya bahas bisa teman-teman beli lewat Pasfolio, sedangkan di GoTrade mungkin ada beberapa ETF yang belum tersedia. Teman-teman bisa melihat perbandingan kedua broker ini di video saya sebelumnya, link saya sediakan di deskripsi. Indeks ETF adalah pilihan yang paling tepat bagi investor jangka lama dengan profil risiko rendah dan tidak ingin pusing pilih-pilih saham. ETF-ETF berikut dirancang untuk mengikuti pergerakan indeks acuannya. IVV, iShares Core S&P 500 ETF. Ini adalah ETF yang men-track pergerakan dari indeks S&P 500 yang berisi 505 perusahaan large cap US. Jadi dengan membeli IVV, teman-teman sudah otomatis berinvestasi pada ratusan perusahaan. IVV memiliki expense ratio 0,03% dan total aset under management 273 billion dolar. ETF ini juga bagi dividen sekitar 1,43%. Top holdings IVV adalah Apple, Microsoft, Tesla, Berkshire Hathaway hingga JP Morgan Chase. IYY, iShares Dow Jones US ETF. Buat investor yang ingin berinvestasi pada saham-saham mid cap dan large cap di US, ini adalah ETF yang bisa teman-teman beli. ETF ini memiliki aset under management sebesar 1,59 billion dolar, expense ratio 0,2% dan dividen yield 1,26%. Isi dari ETF ini kurang lebih sama dengan IVV. Total ada 1.056 saham di dalam ETF ini. IWM, iShares Russell 2000 ETF. Jika IVV berisi saham-saham large cap, IYY berisi saham-saham mid cap dan large cap, IWM berisi saham-saham small cap US. ETF ini berisi 2054 saham dengan aset under management sebesar 65,6 billion dolar dan expense ratio 0,13%. Top holdings ETF ini adalah Caesars Entertainment, Novavax, Plug Power hingga GameStop. Jika teman-teman ingin berinvestasi pada pertumbuhan ekonomi di suatu negara, maka teman-teman bisa membeli ETF-ETF berikut. EIDU, iShares MSCI Indonesia ETF. Ini adalah ETF yang khusus berisi saham-saham pilihan dari Indonesia. Memiliki expense ratio 0,59%, dividen yield 1,63%, dan aset under management sebesar 344 miliar dolar. Total saham yang berada di dalam ETF ini cukup sedikit, hanya 75 saham. BBCA dan BBRI memiliki porsi terbesar dengan 16,9% dan 12,8%. Sisanya ada Telkom, Unilever, Charun Pokpen, hingga Semen Indonesia. Ini adalah ETF bagi teman-teman yang ingin berinvestasi pada IHSG tapi tidak tertarik dengan reksadana. Coba teman-teman bandingkan sendiri expense ratio ETF dengan expense ratio reksadana lokal. Bedanya sangat jauh. MCHI, iShares MSCI China ETF, adalah ETF bagi teman-teman yang ingin invest ke ekonomi Cina. Total ada 598 saham dalam ETF ini dengan expense ratio sebesar 0,59%. Total aset under management 6,9 billion dolar. Jadi dengan membeli ETF ini, teman-teman sudah otomatis mendapatkan exposure ke saham-saham top Cina seperti Tencent, Alibaba, JD, Baidu, Xiaomi, hingga NIO. EWY, iShares MSCI South Korea ETF. Buat teman-teman yang suka dengan perkembangan ekonomi di Korea Selatan, ETF ini cocok untuk dibeli. ETF ini memiliki aset under management sebesar 7,5 billion dolar, expense ratio 0,59%, dan jumlah saham dalam portfolio sebanyak 106 saham. Teman-teman bisa menemukan saham-saham besar Korea seperti Samsung, Naver, Hyundai, Kakao, hingga Kia. INDA, iShares MSCI India ETF, juga bisa menjadi pilihan buat teman-teman yang ingin invest ke India. ETF ini berisi saham-saham seperti Reliance Industries, Tata, hingga Axis Bank. Teman-teman juga bisa membeli ETF-nya iShares yang khusus berfokus pada industri tertentu seperti berikut. IYV, iShares US Technology ETF. Ini adalah ETF yang berfokus pada saham-saham di industri elektronik, software, hardware, dan IT. Memiliki expense 0,43%. ETF ini berisi saham-saham seperti Apple, Alphabet, Facebook, Intel, hingga Salesforce. ITA, iShares US Aerospace and Defense ETF. Buat teman-teman yang suka dengan industri aerospace and defense bisa membeli ETF ini. Dengan membeli ETF ini, teman-teman bisa mendapatkan exposure ke saham-saham seperti Boeing, Lockheed Martin, hingga General Dynamics.
IRBO, iShares Robotic and Artificial Intelligence Multisector ETF. Di dalam ETF ini, teman-teman akan menemukan saham-saham seperti Hengten Networks, MicroStrategy, Lenovo, LG, Kawasaki, hingga Bentley Systems. ICLN, iShares Global Clean Energy. Sesuai namanya, ETF ini berisi saham-saham di industri solar energy, wind, and renewables. Di dalamnya ada saham-saham seperti Vestas, Enphase Energy, Next Era Energy, hingga Plug Power. IBB, iShares Nasdaq Biotechnology ETF. Ini adalah ETF yang berisi saham-saham dari industri biotech dan pharmaceutical yang listed di Nasdaq seperti Amgen, Moderna, Illumina, hingga AstraZeneca. Tips memilih ETF adalah teman-teman perhatikan expense rasionya. Semakin rendah semakin baik. Untuk ETF US, expense di atas 0,5% sudah dikategorikan mahal. Kemudian pilihlah ETF yang memiliki aset under management yang besar agar terhindar dari expense rasio tinggi dan resiko ETF-nya ditutup. Teman-teman juga bisa cek komposisi saham dan porsi saham di dalam ETF. Semua data ini bisa teman-teman lihat di websitenya iShares langsung. Semua data sudah lengkap tersedia di websitenya. Oke, semoga video ini bisa memberikan teman-teman pengetahuan baru yang berguna dan bermanfaat untuk investasi teman-teman.